Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ya bersama Ibu Nurhaida. Ya, pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai mata pelajaran perbaikan peralatan listrik. Ya, adapun pembahasan ya kita pada hari ini adalah ya memahami konsep dan ya tujuan perawatan. Perawatan, ya apa sih perawatan itu? Ya, jadi perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan, ya hingga mencapai hasil atau kondisi yang dapat diterima dan diinginkan. Ibu ingin kalian melihat gambar yang tampak di bawah ini. Ya, di sini ada dua kondisi yang mana ketika kita melihatnya, maka kita bisa mengetahui bahwa peralatan ini ya tidak dirawat ya karena ya tidak sesuai dengan ya kondisi yang kita inginkan ya. Di sini tampak ya bagian bawahnya ini berwarna hitam ya akibat mungkin ya terlalu panas ya. Kemudian yang kedua setrikanya pada kabelnya ini tampak ya sudah terkelupas ya sehingga ya ada di beberapa sisi ya tinggal diisolasi saja ya. Tentunya ini tidak seperti yang kita ya inginkan ya kondisinya. Selanjutnya ya dalam perawatan itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama adalah perawatan pencegahan atau preventif, yaitu perawatan yang dilakukan terhadap peralatan ya untuk mencegah terjadinya kerusakan. Yang kedua ada namanya perawatan dengan cara perbaikan atau biasa disebut korektif, yaitu perawatan yang dilakukan dengan cara memperbaiki peralatan, mengganti atau menyetel ya untuk memenuhi kondisi standar peralatan tersebut. Yang ketiga ada yang namanya perawatan jalan atau running, yaitu ya perawatan yang dilakukan selama peralatan tersebut dipakai. Yang keempat adalah perawatan dalam keadaan berhenti atau shutdown, yaitu ya perawatan yang dilakukan ya, pada saat peralatan tidak sedang ya dipakai atau dalam keadaan ya berhenti. Ya, jadi ini adalah ya istilah-istilah dalam ya perawatan. Ya. Ketika kita melakukan ya perawatan, tentunya kita menginginkan ya tujuan ya memiliki tujuan ya sehingga ya mendapatkan hasil yang kita inginkan. Adapun tujuan perawatan yang pertama adalah ya dengan kita melakukan perawatan maka tentunya memperpanjang usia pakai dari ya peralatan tersebut. Yang kedua adalah ya menjamin daya guna dan hasil guna. Daya guna dan hasil guna ini maksudnya adalah efektivitas atau ya dan efisiensi dari sebuah peralatan. Kemudian yang ketiga adalah menjamin kesiapan operasi atau siap pakainya peralatan. Ya, yang keempat adalah menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan. Ya, jadi ini adalah 4 tujuan ya sehingga kita perlu melakukan perawatan. Ya, sehingga ya peralatan listrik yang kita pakai itu ya bisa kita pakai dalam waktu yang lama, kemudian efektif, efisien. Kemudian ketika kita pakai maka peralatan tersebut ya siap untuk kita pakai. Dan yang terpenting juga adalah ya peralatan tersebut bisa ya menjaga kita ya memberikan keamanan kepada kita ketika ya kita menggunakan peralatan tersebut. Ya jangan sampai ya malah ya bisa berbahaya bagi ya kita tentunya. Selanjutnya adalah ya jenis-jenis perawatan. Berbeda dengan istilah perawatan tadi, ya ada 2 jenis dari ya perawatan, yaitu perawatan pre-perawatan, yang kedua adalah perawatan pencegahan. Ya akan kita bahas ya per poin antara pre-perawatan dan perawatan pencegahan ini. Kita mulai dari pre-perawatan ya. Jadi pre-perawatan ini adalah ya perawatan sebelum ya dioperasikan. Ya, sebelum dioperasikan peralatan tersebut, kita bisa melakukan ya perawatan yang disebut dengan pre-perawatan atau sebelum dioperasikan. Ya, bagaimana bentuknya? Ya, bisa berupa ya jadwal pembersihan, ya penggantian pelumasan serta ya uji coba tanpa
ya tanpa beban. Yang kedua yaitu perawatan pencegahan. Ya, perawatan pencegahan ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah ya perawatan ya harian. Perawatan harian ini ya kita laksanakan ya setiap saat ya selama ya peralatan tersebut kita operasikan. Ya, bagaimana caranya ya dengan cara ya kita lihat, ya kita rasa dan kita dengar. Ya, kita lihat. Ya, contohnya kita lihat itu misalnya cara kerja peralatan tersebut diperhatikan. Ya, mungkin ya ada sesuatu yang kelihatan tidak semestinya. Kemudian kita rasa, yaitu selama ya mesin bekerja ya perlu dirasa, mungkin ada getaran, ya suhu meningkat atau bau yang aneh, ya serta ya hal-hal yang lainnya. Kemudian dari pendengaran kita ya cara kerjanya peralatan tersebut kita dengarkan. Ya, mungkin ada suara asing yang menandakan kelainan. Ya, ini bisa kita lakukan ya pada ya perawatan harian. Selanjutnya yang termasuk dalam perawatan pencegahan adalah pencegahan beban lebih. Ya, jadi setiap peralatan yang dioperasikan ya harus dijaga agar beban tidak ya melebihi kapasitas atau ya kemampuan yang termasuk dari beban lebih. Ya, misalnya peralatan putaran peralatan terlalu tinggi, ya muatan terlalu berat, ya suhu terlalu tinggi. Ya, itu beberapa contohnya kita bisa ya mengetahui bahwa ya terjadi beban lebih. Yang ketiga adalah pelumasan. Ya, semua peralatan yang berputar atau bergerak dan bergesekan ya tentunya ya perlu namanya pelumasan. Ya, pelumasan ini tentunya berfungsi ya untuk mengurangi gesekan, ya mencegah aus, ya terus bisa juga berfungsi untuk ya mendinginkan. Yang keempat adalah pendinginan. Ya, pendinginan peralatan yang bekerja pada suhu tinggi dan bergerak ya tentunya memerlukan pendinginan. Ya, berarti suhunya terkendali sehingga laju kerusakan terkendali juga. Yang kelima adalah pencegahan korosi. Kebanyakan kan ya peralatan listrik ini bagian-bagiannya itu terbuat dari logam atau baja. Ya, yang kecenderungannya itu dia ya gampang berkarat atau korosi. Biasanya proses korosi ini akan terjadi ketika logam itu bereaksi dengan oksigen, ya, air, ya maupun ya bermacam-macam asam. Ya, makanya ya kita melakukan pencegahan terhadap ya korosi ini. Yang terakhir yaitu perawatan ya berkala. Ya, perawatan berkala ini perlu kita laksanakan ya yaitu sesuai ya dengan jadwal yang telah kita ya programkan. Ya, misalnya kita melakukan pemeriksaan secara periodik ya terhadap bagian-bagian dari alat tersebut. Kemudian kita perlu memeriksa ya penyetelan dari bagian-bagian atau ya komponen-komponen tersebut secara ya berkala, ya sehingga kita bisa melakukan pencegahan terhadap ya kerusakan. Ya. Dalam perawatan dan perbaikan peralatan listrik ya kita membutuhkan ya alat dan bahan. Ya, apa-apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah untuk alatnya adalah alat tangan. Di sini pada gambar ya kita bisa melihat yang pertama adalah ya palu plastik ya. Palu plastik, kemudian ada tang. Ya, ada berbagai jenis tang di sini, yaitu tang kombinasi, tang lancip, tang potong, ya dan ya beberapa jenis tang yang lainnya. Kemudian ya kita juga membutuhkan ya alat tangan seperti ya solder listrik ya untuk melakukan penyambungan kabel. Kemudian ada kunci pas dan kunci ring ya untuk membuka baut-baut. Yang terakhir adalah adanya kuas pembersih ya untuk membersihkan ya kotoran pada ya peralatan. Itu untuk alat tangan. Yang kedua adalah alat pengukuran. Ya, alat pengukuran yang pertama di sini kita lihat adalah multimeter ya.
Saya kembali. Yang pertama adalah multimeter. Ya, jadi multimeter ini pada gambar dia ada dua jenis ya, yaitu yang berbentuk analog ya dan yang berbentuk ya digital. Ya, kalau analog ini kita melakukan pembacaan langsung ya, pembacaan lewat skala yang ada pada jarum. Sementara multimeter analog ya langsung kita lihat hasilnya pada layarnya. Kemudian ya alat yang berikutnya, alat pengukuran yang ketiga yaitu yang kedua adalah Megger. Ya, jadi Megger ini dibutuhkan nantinya untuk mengukur tahanan isolasi dari kabel. Ya, ketika kita melakukan perbaikan nanti kita akan melakukan pengukuran dari tahanan isolasi. Kemudian ada yang namanya tang ampere. Ya, ini untuk mengukur suhu. Kemudian ada ya test pen. Ya, test pen ini untuk mengetahui ada tidaknya arus ya di dalam rangkaian peralatan listrik tersebut. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang kita gunakan dalam perawatan ini ada 4. Yang pertama adalah bahan pembersih. Ya, bahan pembersih ini biasanya kita pakai untuk membersihkan alat ya. Yang ya bisa kita pakai deterjen, ya, kerosin, timer ataupun ya alkohol. Yang kedua adalah bahan pelumas, ya, seperti tadi yang sudah kita bahas bahwa peralatan itu dia membutuhkan pelumas ya untuk mencegah terjadinya pergesekan maupun ya aus pada peralatan tersebut. Ya, biasanya yang kita pakai adalah ya oli dan gemuk, ya. Kemudian bahan yang ketiga adalah bahan pencegah korosi atau karat. Ya, kita bisa menggunakan lak ya ataupun ya cat ya, karena cat itu atau lak ya bisa mencegah dari ya adanya karat pada peralatan. Yang keempat yaitu bahan suku cadang. Ya, bahan suku cadang ini entah itu suku cadang utama maupun ya suku cadang penunjang ya. Misalnya seperti baut ya, kemudian mur ya, selongsong asbes ya, kabel sekring maupun suku cadang yang lainnya. Oke, ya setelah tadi ya kita bahas mengenai alat dan bahan, kemudian kita perlu melakukan diagnosis masalah yang ada pada ya peralatan listrik. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah ya periksa peralatan secara fisik. Ya, kita harus melihat fisik dari peralatan tersebut, apakah dia memiliki masalah atau tidak. Setelah itu, yang kedua adalah kita periksa rangkaian atau hubungan yang mulai dari sumber masukan hingga ke bagian yang memungkinkan untuk diperiksa. Ya, bisa jadi bukan pada fisiknya, ya bisa kita ketahui dari ya rangkaian atau hubungannya, ya tidak adanya arus yang masuk atau tidak menyala ya. Yang ketiga ya kita periksa komponen-komponen mekanik yang bergerak secara teliti. Ya, di situ kita melihat ya apakah komponen-komponen tersebut ya bekerja dengan baik atau tidak. Yang keempat ya kita hidupkan peralatan secara berurutan ya sesuai dengan langkah kerjanya. Ya, jadi kita cek ya peralatan tersebut ya secara urut ya apakah ya ada masalah atau ya tidak. Yang kelima ya kita perhatikan ya setelah tadi kita runut dari 1 sampai 4, kita perhatikan dan kita ya catat ya setiap kelainan dari ya peralatan tersebut. Kemudian ya kita lihat catatan tersebut ya dari data peralatan tentang kerusakan dan langkah perbaikan yang pernah ya dilakukan. Yang terakhir ya kita analisa ya dan kita tentukan kira-kira langkah perbaikannya yang tepat ya seperti apa. Ya, jadi seperti itu ya cara mendiagnosis masalah pada ya peralatan listrik. Ya baik, ya untuk materi memahami konsep dan tujuan perawatan ya materinya sampai di situ. Ya, Ibu ucapkan ya terima kasih. Kita akan ketemu pada yang materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.